Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan, para mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta, saya mengucapkan selamat kepada Anda telah menjadi bagian dari Politeknik Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Iwa Sudrajat. Saat ini menjabat Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kemahasiswaan. Kemahasiswaan merupakan kegiatan pembelajaran yang dikategorikan kepada ekstrakurikuler atau pembelajaran non-akademik. Nah, perlu Anda ketahui juga bahwa pembelajaran di perguruan tinggi dibedakan menjadi program akademik dan non-akademik. Kalau yang akademik nanti terkait dengan materi-materi perkuliahan terkait dengan bidangnya, seperti misalkan bidang mesin, bidang elektro, bidang akuntansi, itu adalah pembelajaran akademik. Sementara pembelajaran non-akademik adalah pembelajaran yang terkait pada pengembangan karakter, minat, bakat yang biasanya dikelola dalam organisasi kemahasiswaan. Nah, saudara-saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, bahwa untuk belajar di kemahasiswaan, saudara juga nanti harus bisa berbagi waktu antara kegiatan akademik dan non-akademik. Karena kuliah di Politeknik memerlukan pengaturan waktu yang maksimal ya, antara kegiatan akademik dan non-akademik, supaya kedua-duanya adalah seimbang dan tentu adalah menghasilkan yang bermanfaat untuk nanti saudara setelah mengikuti atau lulus dari Politeknik Negeri Jakarta. Nah, khususnya di bidang kemahasiswaan, kegiatannya diarahkan kepada pengembangan karakter dan prestasi. Oleh karena itu, nanti saudara-saudara ketika masuk di Politeknik atau sudah masuk kuliah, diharapkan saudara bisa mengenal banyak organisasi kemahasiswaan yang ada di Politeknik, yang nanti tentu akan disampaikan pada sesi lain oleh masing-masing bidang kemahasiswaan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengenalkan bagaimana kehidupan kemahasiswaan di Politeknik Jakarta. Sebagian besar yang ingin sampaikan pada kesempatan hari ini bahwa pengembangan kemahasiswaan di Politeknik Jakarta dibagi kepada 5 bidang. Yang pertama adalah pengembangan karakter. Apa sih yang diharapkan dari pengembangan karakter? Bahwa lulusan Politeknik Jakarta diharapkan nanti memiliki karakter yang memang menjadi landasan untuk berpijak dan untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah tentu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi etika, berintegritas, dan tentu adalah memiliki kreativitas dan inovasi, sehingga ketika saudara nanti berkiprah setelah menjadi lulusan Politeknik, menunjukkan karakter tersendiri sebagai mahasiswa Politeknik Jakarta. Yang kedua, yaitu adalah pengembangan bidang kepemimpinan dan organisasi. Dalam kemahasiswaan, saudara nanti akan dipelajari bagaimana kepemimpinan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, saya berharap semua mahasiswa nantinya menjadi bagian dari organisasi kemahasiswaan itu sendiri, yang paling tidak menjadi anggota.
syukur-syukur saudara nanti kalau berkembang menjadi pimpinan dari kemahasiswaan itu sendiri. Dan karena banyak sekali organisasi-organisasi kemahasiswaan yang membutuhkan SDM untuk menggerakkan organisasi tersebut. Yang berikutnya adalah bidang pengembangan minat dan bakat. Nah, bidang pengembangan minat dan bakat ini tentu mengarahkan kepada mahasiswa untuk berprestasi seperti di bidang olahraga, kan ada mungkin bela diri, olahraga sepak bola. Nah, selain olahraga tentu adalah yang terkait dengan seni. Nah, itu diwadahi dalam pengembangan minat dan bakat. Pengembangan minat bakat ini juga nanti dibedakan lagi sesuai dengan bidangnya, yaitu melalui organisasi kemahasiswaan. Atau yang lebih spesifiknya adalah unit kegiatan kemahasiswaan. Ada unit kegiatan mahasiswa seperti bola voli, ada yang basket. Berikutnya adalah bidang pengembangan penalaran dan kreativitas. Bidang penalaran dan pengembangan kreativitas ini mengarahkan mahasiswa supaya mengembangkan kemampuan akademik, ketajaman berpikir, dan daya nalar serta kreativitas yang nanti dituntut pada saat saudara telah menjadi lulusan, ya kan, untuk mengembangkan kemampuan ilmunya berdasarkan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya. Sebagai contoh, bagaimana saudara misalnya mengembangkan kemampuan saudara di bidang ekonomi. Apakah nanti saudara mampu melakukan wirausaha, mengembangkan wirausaha maksudnya, sehingga dengan kemampuan atau berlatih mulai dari kampus, di kampus ada namanya program kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan. Nah, salah satunya adalah mempelajari bagaimana mengembangkan kewirausahaan. Itu adalah yang terkait dengan contoh penalaran. Contoh lain yang terkait dengan penalaran adalah bagaimana mengembangkan kemampuan sesuai dengan kompetensinya. Misalkan seorang mahasiswa mesin bisa mengembangkan mobil listrik. Itu adalah salah satu yang terkait dengan penalaran dan kreativitas. Yang berikutnya adalah pengembangan bidang kesejahteraan mahasiswa. Pengembangan kesejahteraan mahasiswa ini kita berupaya supaya mahasiswa ini selain lancar mengikuti perkuliahan, juga diupayakan untuk bisa sejahtera. Sebagai contoh adalah bagaimana kita memberikan beasiswa. Ya, jadi mahasiswa yang secara ekonomi ya kurang mampu bisa disiapkan beasiswa. Atau bagi mahasiswa yang berprestasi juga kita siapkan beasiswa. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan koperasi mahasiswa, dan harapan koperasi mahasiswa itu adalah untuk membantu mahasiswa dari sisi kesejahteraannya. Jangan sampai mahasiswa itu adalah nanti ada putus kuliah. Ya, saya tidak ingin lagi ada mahasiswa yang putus kuliah karena misalnya kekurangan biaya. Nah, saudara-saudara mahasiswa, baru yang saya banggakan bahwa tadi adalah beberapa program kemahasiswaan yang terkait ya, yang sudah saya sampaikan. Namun demikian, yang perlu kita garis bawahi bahwa untuk mengikuti kemahasiswaan di Politeknik Jakarta ini kita mempunyai semacam semangat yang disebut dengan mahasiswa bermartabat. Nah, itu ada huruf pertama huruf B. Bermartabat huruf B yang mengartikan B adalah berpikir cerdas. Jadi mahasiswa PNJ harus mempunyai kecerdasan, juga harus mengelola emosi, ya kan? Sehingga dalam bertindaknya tidak gegabah. Huruf yang kedua adalah empatik dan simpatik. Artinya ya kita harus peduli kepada sesama, ya khususnya adalah ketika kita di kampus berarti kita bisa saling membantu, menolong kepada teman. Yang berikutnya adalah yang rasional. Nah, kita bertindak harus rasional.
Artinya kita tidak bicara sembarangan tapi harus berdasarkan data atau fakta. Huruf yang berikutnya adalah mumpuni. Artinya setiap mahasiswa harus punya keahlian, kompetensi supaya dalam berkiprah berdasarkan kompetensinya sehingga hasilnya bisa maksimal. Yang berikutnya adalah harus amanah, tentu ya. Amanah itu apa ya? Ya harus bisa dipercaya ya. Jadi apa yang kita sampaikan ya harus bisa dipercaya. Yang berikutnya adalah realistis. Kalau kita bicara realistis, idealnya adalah kita ingin yang terbaik, tapi juga harus didasarkan kepada kelayakan, kemungkinan, atau kebolehjadian. Itu adalah realistis. Yang berikutnya adalah taat azas. Nah, mahasiswa politeknik ini dikenal dengan disiplin. Oleh karena itu, kita selalu harus mengikuti tata tertib, prosedur kerja, dan tentu adalah perundang-undangan yang berlaku. Supaya apa? Supaya kita selamat, apalagi kalau kita di lab atau di bengkel. Itu prosedur kerja itu menjadi suatu keharusan. Nah, yang berikutnya adalah yang berorientasi global. Bahwa apa maksudnya berorientasi global? Kita harus berpandangan jauh ke depan sesuai dengan visi misi PNJ bahwa PNJ berharap menjadi politeknik unggul di tingkat internasional. Nah, untuk mencapai ke sana tentu kita harus berusaha belajar dengan sungguh-sungguh sehingga harapan tadi menjadi kenyataan. Dan yang berikutnya adalah akuntabel. Akuntabel adalah yang terkait dengan kegiatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, terutama kalau saudara nanti berkegiatan di kemahasiswaan, ya bahwa laporan kegiatan itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan supaya tidak menjadi temuan. Dan yang terakhir adalah yang transparan. Artinya bahwa apa yang dikerjakan di kemahasiswaan atau berkegiatan semata-mata adalah untuk kepentingan institusi atau untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan. Nah, saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan bahwa beberapa prestasi saat ini di bidang kemanusiaan telah banyak diraih. Ya, di antaranya adalah juara mobil listrik, juara di bidang jembatan, juara di bidang robot, ada juga di bidang administrasi, di bidang kegrafikaan. Jadi setiap jurusan telah menunjukkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Oleh karena itu, saudara-saudara mahasiswa baru, bahwa ketika saudara nanti sudah berkuliah dan bersama dengan mahasiswa lainnya, semua mahasiswa PNJ diharapkan berprestasi. Kenapa harus berprestasi? Yang pertama adalah setiap mahasiswa nanti akan diberikan sertifikat pendamping ijazah. Nah, sertifikat pendamping ijazah ini salah satu isinya adalah prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa tersebut. Yang kedua, sekarang sedang disiapkan bahwa setiap mahasiswa untuk bisa mengikuti sidang tugas akhir atau skripsi minimal memiliki satu prestasi, baik itu nasional maupun internasional. Nah, oleh karena itu, dari sekarang saya mengajak saudara-saudara, khususnya mahasiswa baru, untuk menyiapkan diri selain berkuliah di bidang akademik, juga menyiapkan diri untuk berprestasi di bidang non-akademik. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, selamat kepada Anda sudah menjadi bagian Politeknik Jakarta, dan kami berharap Anda bisa menjadi mahasiswa yang sukses dan berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.